Halo Sobat Busam, ada berita viral apa ya hari ini? Oh ya, hari ini Busam ID akan menayangkan video rekaman Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat berkunjung ke rumah MF, salah satu siswi SD yang sempat viral di media sosial. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Kemalangan membawa berkah, barangkali itu yang bisa menggambarkan MF, siswi SD di Samarinda yang diusir oleh sekolahnya karena dianggap tak pernah ikut belajar daring atau online dikarenakan tak punya handphone. MF disambangi Wali Kota Samarinda Andi Harun pada hari Senin tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 di rumahnya, Samarinda Seberang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Yang mana? Oh, Ini saudaraan, Pak, mereka, Pak. Sama aja nasibnya. oh Ini gitu. saudaraan. Nah, adiknya ini sendirinya ada punya orang tua sih. Jadi, Ini tantenya. jadi dipelihara oleh tantenya. Iya. Oh, orang tuanya? Pak, ini mamanya meninggal umur 3 tahun, ini umur 2 tahun. Ini saudara? Iya, saudara ini sebetulnya. Itu ditinggal. Ini saudara kandung berdua? Iya, saudara kandung. Ibunya meninggal, Umur 3 tahun dia. bapaknya? Bapaknya kena kasus itu. Oke, terus baru tadi malam saya biasanya dipanggil siapa? Oke. Berapa lama tidak masuk sekolah? Sini dekat-dekat om. Dekat-dekat Bapak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak ada. Sini dekat Dali. Ya, Maju lagi, nak. maju. Berapa lama tidak masuk sekolah? Mau setahun sudah. Sejak bulan berapa enggak sekolah itu? Pas naik kelas 3 itu, makan sekolah online masih, Pak. Kelas 3 itu habis naik kelas 4 itu masih online. Kelas 3 naik ke kelas 4. Iya, dia pernah punya HP, tapi HP Samsung kecil ini terinstall terus, jadi nomor guru tuh hilang terus. Jadi berapa lama tidak turun sekolah? Hampir setahun. Iya, setahun. Hampir setahun. Terus pas ujian sekolah dibuka ya? Awalnya itu Pak, rumah makan gratis. Saya kan dari rumah makan gratis Samarinda Pak. Berkunjung ke sini, dengar infonya bahwa ada 3 anak yang tidak sekolah. Kegiatan kami ini, visi misi rumah makan gratis ini bukan hanya memberi makan. Kami mendengar info seperti ini, kita sediakan apa yang kurang biar anak-anak tetap lanjut sekolah. Kami fasilitasi selama 3 hari, terkumpul semua sepatu, tas dan baju perlengkapan sekolah. Saya antar ke sekolah Pak, ikut ujian. Akhirnya saya balik dari sekolah, ternyata dengar kabarnya security itu anak ini diusir dari sekolah. Makanya saya kembali lagi untuk klarifikasi kenapa diusir depan Sudah siswa ketemu yang lain. sama sekolahnya? Sudah mediasi kemarin. Sudah mediasi sama kepala sekolahnya, sangat baik kepala sekolahnya. Dan Apa sebabnya katanya? Katanya memang diusir. Waktu itu diusir. Jadi waktu dengar uji pas turun itu waktu ujian musda. Siapa yang antar ke sekolah waktu itu? Hah? Bapak anak 3 anak ini. Oh itu setelah dengar berita sampean ke sini. ya saya mau melengkapi apa yang kurang. Kenapa sih anak-anak ini tidak sekolah? Apa indikasinya, apa anunya, keluhan dari anak-anak ini. Jadi saya sampaikan ke donatur-donatur kami. Kita lengkapi Pak. Oke. Satu persatu. Akhirnya diantar ke sekolah. Bapak yang antar. Saya ngantar. Nah terus? Kebetulan ibu walinya belum ada Pak. Jadi saya balik dulu untuk ambil HP saya yang saya ambil tas saya, ransel. Saya bawa HP tapi saya mau ambil ransel. Baru sampai di rumah dengar bahwa adik ini sudah di pinggir jalan nangis. Diusir sama gurunya. Jadi bilang. waktu diantar om ini masuk sudah belajar? Masuk? Sudah duduk? Waktu duduk terus coba sendiri ceritakan. Ya. Terus datang gurunya, langsung teman saya bilang baru turun, langsung diusir saya ke bawah, turun. Temannya yang bilang ini si Udah baru turun. Iya, Siapa nama temannya itu? Mengadu ke guru maksudnya. iya, Memberitahu guru bahwa ini ada baru turun. Duduk di bangku urutan berapa?
Oh 2 dari depan. Begitu gurunya tahu, siapa nama gurunya? Guru sini. Siapa? Musda, pulang kamu, turun kamu, panggil orang tua. Dia enggak tanya dulu kenapa baru turun. Sudah, Langsung dia bilang, pulang kamu sudah panggil orang tua. Keluar kamu, pulang kamu. pulang kamu, panggil orang tuamu. Saya nangis di pinggir jalan. Langsung nangis. Dia di pinggir jalan. Jadi waktu bilang begitu, kita keluar. Nangis di pinggir jalan kita. Ya tunggu dulu, Pelan-pelan nak. pelan-pelan. Jadi bilang pulang, udah pulang panggil orang tuamu. Musda berdiri keluar. Nah waktu keluar itu apa bilang gurunya? Nggak ada. Enggak ada. Dia lihat Musda keluar. Enggak. Dia langsung duduk aja bilang begitu. Hah? Habis bilang begitu Oh dia langsung duduk. Dia biarkan Musda keluar. Waktu dia diantar ke sekolah itu kepala sekolahnya nggak tahu. Nggak tahu. Sampai kami datang hari Kamis, Pak. Oh jadi bapak ngantar langsung taruh di sekolah aja gitu ya? Saya antar sampai depan kelas, Pak. Oh dan kelas. Iya. Nggak ada ketemu guru. Ada. Saya lapor sama guru, ini setahun anak ini belum pernah turun sekolah. Ini saya antar dan saya mau ketemu sama walinya. Ibu walinya belum ada. Nah, jadi saya masuk dulu, kasih masuk ke ruangan kelas, baru saya balik dulu ambil tas. Siapa tahu ada yang kami tebus bukunya, makanya ada ini tidak ada respon sampai gurunya tidak ada yang setahun tidak ada ke rumah sini untuk mencari. Oke setelah itu ke pinggir jalan. Iya. Itu bukan satpam. Masih di dalam sekolah. Di luar. Di luar. Satpam, ada satpam. Apa bilang satpam? Kamu kemana nak? Dia bilang, aku disuruh guru. Langsung ke sini. Langsung ke sini tuh satpam. Panggil ibuku. Panggil siapa? Ibu. Tantenya dipanggil Oh ibu. tantenya. Terus ibu terima berita hari itu. Kalau saya Pak pas abangnya pulang kan saya bilang bang, ditinggal kak, diizinkan kak ikut. Soalnya kan sudah tahun dia nggak diizinkan kak. Bilang iya diizinkan, ada aja guru suruh naik. Jadi saya bilang ya Allah bang, dia bilang nggak ada pensiunnya lagi. Jadi saya cepet-cepet mandi langsung jalan ke toko beli pensil. Sampai di situ saya sudah dapat dia nangis di pinggir jalan. Tapi security sudah mau datangin saya ke sini. Saya bilang kenapa disuruh pulang? Kenapa disuruh nggak tahu disuruh pulang panggil ibu. Ibu sudah sampai sekolah itu? Iya sampai sekolah. Terus ibu enggak berusaha menemui gurunya itu wali kelasnya? Nah jadi baru saya sampai abang juga ada nyampe. Nah terus? Nah bapak abang ini yang masuk, sudah aku aja yang masuk ketemu gurunya karena saya yang ngantar pertama kali. Oke. Saya yang ketemu gurunya, jadi saya yang mau selesaikan. Dia bilang ketemu gurunya, sudah saya nunggu depan sekolahan aja, duduk terus nungguin. Terlihat Aha sapaan akrab Andi Harun sedikit sedih dan terharu mendengar cerita MF secara langsung. Aha juga memperlihatkan rasa prihatinnya melihat orang tua wali MF yang tak lain adalah bibinya sendiri. Karena MF yang yatim piatu juga turut merawat 3 saudara MF lainnya. Ditambah lagi kondisi rumah si bibi yang sudah tidak layak untuk ditinggali. Mendapat perhatian khusus dari orang nomor 1 di Samarinda, MF bersama bibi dan saudaranya yang lain langsung menangis bahagia dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Aha. Aha kembali memperjelas bahwasanya di masalah ini dia meminta semua pihak untuk jangan mencari kambing hitam atau menyalahkan salah satu pihak. Karena semua permasalahan yang ada selama ini hanyalah kesalahpahaman saja. Jadi ini ibu semua yang tanggung 3 ini. Tapi nggak pernah dimarahin. Kalau Kadang-kadang. kesalahannya Pak dimarahin. Kalau dia bikin kesalahannya Pak dia dimarahin. Nggak takut sama ibu. Dia takut. Ini siapa namanya? Merlin. Siapa? Merlin. Merlin. Ini April. April. Ini Om bilang ya. Biaya pendidikannya sampai SMA tamat ditanggung pemerintah. Alhamdulillah. Ya. Jadi tinggal sekolah sekarang ya. Sampai SMA loh. Sampai SMA. Pak Sekda,
Ya Pak. Siap. Buatkan keputusan ya. Ya Pak. Siap. Nanti setelah sama SMA, ya mudah-mudahan Pak Wali Kota panjang umur. Kita bisa lagi bantu saat kuliah ya. Amin. Sini. Jadi ibu jualan bisa menghidupi semuanya. Terus ini yang kedua. Pak Sekda, Siapa? jadikan rumah ini sebagai program dari rumah. Ya. Makasih Pak. Sehat terus Pak. Amin. Ya Allah, berkah kalian nak piatu nak. Real capek. Surat-surat rumah ini ada nggak? Nah, nanti kasih fotokopinya. Sudah sertifikat belum? Nanti kasih fotokopinya, nanti kita bantu. Fotokopinya aja. Ya, jadi begini. Kita tidak usah cari kambing hitam, kita cari kambing guling saja. Ya. Maksudnya begini, kita selesaikan masalah ini tanpa harus ada yang kita salah menyalahkan. Karena ini hanya saya lihat hanya miskomunikasi aja ini ya, miskomunikasi. Tapi saya terima kasih, saya dengan peristiwa ini saya bisa tahu ternyata ada keadaan anak-anak yang masih begini. Ya, yatim piatu ini 2 keluarga yang sudah tinggal oleh ibunya ini. Bapaknya juga tidak punya pekerjaan. Ini sudah yatim piatu. Ayahnya ditahan. Dan ibu ini sebagai tantenya juga punya anak sendiri sebanyak 3. Menanggung 6 anak dalam keadaan kondisi ekonomi yang hanya jualan di depan. Suami pun sekarang tidak bekerja, berhenti dari pekerjaan lamanya. Tentu ini sangat berat secara ekonomi. Nah, saya ingin menyelesaikan mulai hari ini masalah ini. Jadi tidak ada lagi masalah. Saya sengaja turun untuk mengetahui secara dekat. Saya berkesimpulan bahwa ini hanya masalah miskomunikasi saja. Kepada teman-teman media saya ingin beritahu, di satu sisi memang ada aturan sekolah bahwa jika anak tidak turun dalam beberapa hari, memang karena ada aturan. Dan di sisi lain bersama keluarganya itu bergelut dengan masalahnya sendiri. Ya, punya masalah internal keluarga, keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Ya kan, tentu tidak bisa diukur dengan ukuran anak-anak normal secara ekonomi dan sosial seperti pada umumnya. Sehingga ini yang tidak terjadi ketemu. Ibu guru kalau bicara soal aturan dapat dipahami karena memang sekolah punya aturan. Dan ibu wali kelas Ibu Risna ini mungkin tidak mengetahui secara persis kondisi sesungguhnya si anak ini. Ya, sehingga ibu ketika menghadapi murid siapapun itu termasuk tanpa kecuali mungkin Risna, yang ada adalah ingin menegakkan aturan sekolah. Nah, cuma ibu Risna karena tidak tahu kondisinya sehingga ini kelihatannya kok seperti tidak manusiawi. Benar. Seperti kok tega. Nah, sehingga terjadilah miskomunikasi sampai ini menjadi berita nasional yang sesungguhnya tidak perlu. Kalau dilihat kita ini bedak semua masalahnya hari ini kan. Nah, sehingga saya berkesimpulan karena tidak fair juga misalnya kalau saya misalnya jadi wali kota yang emosional, Ibu Risna tiba-tiba tega gitu terus saya kasih sanksi, saya justru yang tidak manusiawi. Ya, di satu sisi kita ingin menyelesaikan ini, tapi di sisi saya mengambil tindakan yang juga tidak manusiawi, yang tidak proporsional, sehingga teman-teman pers dan teman-teman semua, saya kira masalah hari ini insya Allah selesai.
miskomunikasi akan kita akhiri hari ini. Semua teman-teman TNI Polri juga sudah menaruh perhatian. Saya sudah mengambil kebijaksanaan tadi, keputusan 3 anak ini akan ditanggung pemerintah Kota Samarinda sampai tamat SMA. Dan rumah ibu ini akan kami jadikan program sebagai program bedah rumah oleh pemerintah Kota Samarinda. Nanti Pak Sekda teknisnya akan melanjutkan. Gimana menurut Sobat Busam? Kita doakan yang terbaik ya untuk adik kita MF dan juga keluarganya. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube kami ya. Demikian informasi viral hari ini, semoga bermanfaat ya buat Sobat Busam. Seperti biasa, terima kasih, bye-bye. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.